Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Tiara Salsabila dan rekan saya Najwa Hasanah dari mahasiswa STES Islamic Village, Prodi Perbankan Syariah semester 2, ingin memperlihatkan sebuah video yang berisi tentang permintaan dan penawaran dalam Islam. Berikut videonya. A. Hukum permintaan. Hukum permintaan menjelaskan mengenai hubungan antara banyaknya barang atau jasa yang diminta dengan harga tertentu. Bunyi hukum permintaan adalah semakin tinggi harga suatu barang, maka semakin sedikit jumlah barang yang diminta atau dijual. Dan semakin rendah harga suatu barang, maka semakin tinggi permintaan. 1. Teori permintaan dalam Islam. Teori ekonomi yang dikembangkan oleh Barat dibatasi hanya dalam jangka pendek, yaitu hanya terbatas pada bagaimana cara manusia memenuhi kebutuhan dan keinginan dalam waktu yang sesingkat mungkin. Dalam Islam, setiap keputusan ekonomi tidak terlepas dari nilai-nilai moral dan aturan agama, karena setiap kegiatan senantiasa terhubung dengan hukum syariat. 2. Dampak permintaan dalam Islam. Tujuan seseorang melakukan permintaan diantaranya harus memberikan faedah atau manfaat dan maslahah atau kebaikan bagi dunia dan akhirat. Di antara dampak permintaan dalam Islam ialah A. Dapat merusak agama dikarenakan telah melanggar hukum Islam. B. Berpengaruh terhadap kekhusyuan dan keikhlasan dalam beribadah. C. Berpengaruh terhadap akhlak atau etika yang semakin rusak. D. Berpengaruh terhadap kesehatan baik secara langsung maupun tidak langsung. E. Berpengaruh terhadap rasa percaya diri. Dan yang terakhir F. Berpengaruh terhadap kehancuran ekonomi dan kemandekan produksi. B. Hukum penawaran. Penawaran adalah jumlah barang atau jasa yang ingin ditawarkan pada berbagai tingkat harga selama satu periode tertentu. Bunyi hukum penawaran, semakin rendah harga dari suatu barang atau jasa, maka semakin sedikit penawaran atas barang atau jasa tersebut, dan semakin tinggi harga dari suatu barang atau jasa, semakin banyak penawaran atas barang atau jasa tersebut. 1. Teori penawaran dalam Islam. Membahas teori penawaran menurut Islam, itu artinya kita harus kembali kepada sejarah penciptaan manusia. Bumi dan manusia tidak diciptakan secara bersamaan. Hal ini bermakna bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala telah mempersiapkan bumi dan seisinya untuk kepentingan manusia. Islam juga mengharamkan hasil produksi yang menimbulkan kerusakan, baik pribadi maupun kelompok, seperti memproduksi barang-barang yang dapat merusak pikiran dan organ tubuh lainnya. 2. Pengaruh zakat terhadap penawaran. Permanfaatan zakat untuk kegiatan produktif dari sisi mustahik. Zakat yang diberikan kepada mustahik berperan aktif membuka peluang kerja dan berpotensi menghasilkan suatu barang. Mustahik yang menjadi produsen dengan dana zakat produktif dapat menawarkan barang atau jasa dengan biaya yang lebih kompetitif. Akibatnya akan mengangkat penawaran. Kurva penawaran akan bergeser ke bawah akibat dukungan dan zakat produktif. 3. Pemikiran Ibnu Khaldun tentang permintaan dan penawaran. Ibnu Khaldun telah menguraikan dengan rinci adanya pengaruh permintaan dan penawaran terhadap penentuan harga. Jauh sebelum konsep itu dikenal di Barat, istilah permintaan dan penawaran baru dikenal dalam literatur bahasa Inggris pada tahun 1767. Namun, peran dan fungsi permintaan dan penawaran ini jauh telah dikenal pada abad ke-19. Ibnu Khaldun telah menekankan bahwa penurunan permintaan menyebabkan kenaikan harga. Demikian pula sebaliknya, akibat rendahnya harga,
suatu barang akan mengakibatkan rencahnya motivasi untuk memproduksi dan menjual suatu barang. Faktor yang mempengaruhi penawaran menurut Ibnu Khaldun diantaranya faktor permintaan, tingkat harga, produktivitas, upah tenaga kerja, pengetahuan dan keterampilan. Sedangkan faktor yang mempengaruhi permintaan antara lain pendapatan, jumlah penduduk, kebiasaan, pembangunan dan kemakmuran masyarakat. C. Mekanisme pasar. Dalam pengertian ilmu ekonomi modern, yang dimaksud pasar adalah mekanisme pertemuan antara permintaan dan penawaran yang sifatnya interaktif, bukan fisik. Barang dan jasa dapat memiliki harga atau nilai dikarenakan barang tersebut berguna dan langka. 1. Harga keseimbangan. Harga keseimbangan sendiri dapat diartikan sebagai harga ketika para konsumen maupun produsen sama-sama tidak ingin menambah atau mengurangi jumlah yang dikonsumsi atau dijual, atau jumlah permintaan dan penawaran tetap. Permintaan dan penawaran yang bergeser ini akan mengakibatkan tingkat harga keseimbangan ikut bergeser. Ketika harga suatu barang berada di bawah harga keseimbangan, artinya terdapat kelebihan permintaan. Keseimbangan pasar. Dalam mekanisme pasar, tujuan utamanya adalah dapat mencapai keseimbangan pasar. Harga keseimbangan dapat terbentuk ketika terjadi kesepakatan antara penjual dan pembeli pada tingkat jumlah barang tertentu. Dalam pasar yang kompetitif, harga keseimbangan ditentukan oleh adanya interaksi dari semua pembeli dan penjual yang ada di pasar untuk kebaikan. Namun, ada perubahan harga yang mungkin terjadi karena berbagai variabel yang terjadi di pasar. Ketiga, kegagalan pasar. Pasar dapat mengalami kondisi keseimbangan ketika semua asumsinya terpenuhi atau dalam kondisi ceteris paribus. Hal yang menyebabkan kegagalan pasar meliputi A. Informasi yang tidak sempurna. Contoh, jika kita hendak membeli komputer, kita mungkin bukan seorang ahli dalam IT, sehingga barang yang kita beli tidak sesuai dengan yang kita butuhkan. B. Daya monopoli. Di suatu pasar produk tertentu, ada kalanya hanya dapat satu produsen yang menguasai pasar tersebut. C. Eksternalitas. Eksternalitas adalah nilai keuntungan atau kerugian yang dinikmati atau diderita pelaku ekonomi yang diakibatkan tindakan pelaku ekonomi lainnya. Sebagai contoh, limbah yang dihasilkan suatu pabrik membuat lingkungan sekitar tercemar. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.